Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng tanda notifikasinya. Oke, selamat menyaksikan guys. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Coba-Coba Channel. Hari ini ceritanya saya mau ganti knalpot. Jadi kenapa saya tuh pengen ganti knalpot? Karena saya ngerasa mobil ini tuh tarikannya agak kurang teman-teman. Terutama tarikan bawah dan tarikan tengahnya. Ya wajar lah, karena memang mobil ini kan cc-nya nggak terlalu besar, cuman 1500. Kemudian mobil ini juga matic, dan maticnya itu cuma 4 speed alias 4 percepatan. Jadi wajar kalau memang tarikannya agak kurang. Nah, cari-cari informasi di internet, akhirnya ketemulah dengan satu merek knalpot lokal buatan Indonesia, mereknya ORD atau ORD. Kemudian minggu lalu akhirnya saya pesen, dan sekarang barangnya sudah datang. Saya pesen full system teman-teman, jadi terdiri dari header 421, kemudian resonator, dan juga mufflernya. Nah, untuk mufflernya sendiri saya pilih yang V2 Dual. V2 Dual ini dia muffler dengan karakter suara yang soft atau silent. Dan dia juga ada fitur DB killernya, jadi dia mengurangi tingkat kebisingan suara yang dihasilkan. Kenapa saya pilih knalpot tipe silent? Ya pertama karena saya memang nggak suka mobil yang terlalu berisik. Senangnya penampilannya yang biasa-biasa aja, yang wajar tapi kenceng gitu. Terus kedua, biar nggak ngeganggu tetangga, karena kalau knalpotnya terlalu bising, takutnya kita ngeganggu tetangga. Namanya juga kita tinggal bertetangga. Terus yang ketiga, alasan ketiga, ya biar nggak kena razia. Kita tahu sendiri akhir-akhir ini kan sering tuh polisi razia knalpot berisik kayak gitu. Nah, daripada berabe di jalan was-was takut kena razia dan lain sebagainya, ya udahlah mending pakai knalpot yang silent aja. Yang penting performanya naik gitu. Saya pilih header yang 421. Nah, kenapa 421? Jadi mobil saya ini kan tarikannya atau torsinya agak kurang di torsi bawah dan torsi tengah. Katanya dari info yang aku dapat, header 421 ini cocok untuk meningkatkan performa di RPM bawah dan RPM tengah. Dia akan meningkatkan torsi di torsi bawah dan torsi tengahnya, teman-teman. Jadi header 421 ini cocok untuk mobil cc kecil 1500 ke bawah, kemudian mobil matic, dan mobil-mobil yang memang membutuhkan peningkatan performa di torsi bawah dan torsi tengah. Misalkan mobil yang sering membawa beban berat, atau mobil yang sering nanjak di daerah pegunungan misalkan. Jadi dia butuh peningkatan torsi bawah dan tengahnya. Atau untuk mobil-mobil yang untuk meningkatkan performa di bawah dan tengahnya, misalkan untuk di perkotaan yang jalan-jalan relatif pendek, dia pengen torsinya lebih meningkat gitu. Ya cocok untuk header 421. Sedangkan untuk header 41 sendiri, dia cocoknya untuk RPM atas atau torsi atas. Nah, ini cocoknya pertama untuk mobil manual atau cc besar, karena torsi bawah dan tengahnya dia sudah terpenuhi, atau minimal bisa dimainkan RPM-nya lewat perpindahan gigi. Atau untuk mobil-mobil yang senang mengejar top speed, misalkan untuk kalian yang suka geber-geberan di tol tuh, yang suka mengejar top speed, nah itu cocok pakai header 41 teman-teman. Kemudian untuk resonatornya sendiri menggunakan resonator Venturi yang memang diperuntukkan untuk mobil matic. Resonator sendiri berfungsi yang pertama untuk meredam suara. Yang kedua, pada mobil matic dia berfungsi untuk meningkatkan airspeed terutama pada low RPM.
resonator untuk mobil matic sendiri berbeda dengan resonator untuk mobil manual. Kalau menurut klaim dari ORD-nya sendiri, penggantian knalpot secara full system ini bisa meningkatkan performa sampai 10-15% teman-teman, dan juga bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nah, bener nggak seperti itu ya? Nanti kita buktikan ya setelah setelah terpasang knalpotnya. Oke, sekarang knalpotnya udah selesai dipasang. Mari kita coba efeknya. Apakah memang langsung terasa ada peningkatan atau akselerasi, atau harus menunggu sampai kurang lebih 7 harian. Kalau baca di manualnya ORD, katanya kadang untuk pengaruhnya itu sendiri membutuhkan waktu sampai sekian lama, sekian hari, bisa sampai 7 hari, karena ECU-nya sendiri membutuhkan waktu untuk membaca perubahan yang ada atau beradaptasi dengan perubahan yang ada. Oke, kita coba performanya di jalan tol ya guys. Walaupun masih sopan, kemudian akselerasinya enak, terutama di midnya, mid torsinya lumayan meningkat. Cuman saya kondisi hujan, jadi kita nggak bisa maksimal. Di kabin ada suara berdengung, agak berdengung. RPM juga bisa lebih tinggi, bisa sampai 7000 RPM, padahal ini kondisi standar mobilnya, cuman ganti knalpot aja. Oke, di sini udah nggak hujan kayaknya. Jadi coba kick down. Suara dengung di kabin. Pertama karena memang pengaruh knalpotnya, yang kedua ya memang peredaman Nissan ini, peredaman kabinnya memang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu redam.
memang dari segi tenaga tarikannya lebih berasa, lebih ngisi, terutama di mid-nya ya, di low-nya juga ada peningkatan. Kemudian suara knalpotnya sendiri dia lebih keluar dibanding standarnya, lebih ngebass, cuman masih dalam batas sopan. Kemudian terdengar dengung juga, ada dengung di dalam kabin. Kemudian untuk peningkatan performa ini, kalau yang saya baca dari manualnya ORD, mereka mengatakan bahwa untuk penggantian knalpot akan mempengaruhi performa itu terkadang membutuhkan waktu beberapa hari sampai si ECU-nya itu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Karena penggantian knalpot otomatis ada perubahan dalam sistem gas buangnya, sehingga terkadang performa maksimal setelah penggantian knalpot baru bisa dirasakan setelah 7 hari. Ini baru ganti tadi knalpotnya, tapi performanya sudah lumayan terasa. Nah, apakah peningkatan performa akan lebih maksimal lagi setelah 7 hari? Ya, nanti kita lihat guys. Tapi secara umum saya puas dengan hasil yang didapatkan dari penggantian knalpot ORD ini. Oke guys, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya.